Sini rohama diham dohot dame nasian debata amata. Dohot nasian Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam satu hari ini. Kita berjumpa di hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 31. Dalam bahasa Batak Daniel pasal 4 ayat 31. Tetapi dalam bahasa Indonesia Daniel 4 ayat 34. Songonon mah hatani Tuhan di Batak. Alai di ujung ni aka arii manai lima au Nebukadnesari dopak banua gijang gabe mulak marroha maau muse jala hupuji debatana sunting buli hupasangap huhut jala marmulia hubaen debatana mangolu rodi saleleng nilelengna gonggomanna pe rodi saleleng nilelengna do jala harajonna marsudut-sudut. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnesar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak cara Allah menegur kita sebagai umat Tuhan. Kita ditegur berarti karena kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, teguran yang diberikan kepada kita untuk membawa kita pada satu perubahan, yaitu pertobatan, kembali kepada Dia, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, demikian pula yang terjadi pada kehidupan Nebukadnesar. Dia jatuh ke dalam dosa karena kesombongan yang dia miliki ketika dia memperoleh satu keberhasilan, yaitu pembangunan Babel, membuat dirinya merasa hebat. Karena dia dia menyatakan bahwa keberhasilan dia itu adalah karena kehebatannya, karena kekuatannya, sehingga dia jatuh di dalam kesombongan dan dosa. Allah yang penuh dengan kasih setia menegur, memperingati dia berulang kali, memperingati Nebukadnesar berulang kali, tetapi dia mengabaikan teguran yang diberikan Tuhan. Hingga pada akhirnya Nebukadnesar mengalami keterpurukan selama 7 tahun. Dia banyak mengalami kesulitan, pencobaan di dalam kehidupannya. Sebenarnya itu adalah bagian dari rancangan Allah untuk mengembalikan jati diri dari seorang Nebukadnesar, agar dia tidak menyatakan dirinya hebat atas setiap kesuksesan dan keberhasilannya. Tapi apa yang terjadi sampai 7 tahun? Akhirnya seorang Nebukadnesar mengaku akan kemahakuasaan Allah. Dia akhirnya menyadari akan hajaran yang berat yang diberikan Allah kepadanya, membuahkan satu pengakuan, yaitu perikop Daniel 4 ayat 34 ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, yang mengarah pada 7 tahun lamanya, aku Nebukadnesar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun.
Dia menyadari bahwa apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami dalam kehidupannya, itu semua adalah karena kekuasaan Allah, bukan karena kehebatannya. Sehingga dia menyadari, dia bertobat dengan menyatakan pengakuan dan penyembahannya kepada Tuhan karena kebenaran dan keadilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita mungkin pernah mengalami suatu kondisi di mana kita merasa bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari keberhasilan dan kesuksesan kita. Tapi justru ketika kita menyadari, ketika kita menyatakan diri kita berhasil, mampu melakukan segala sesuatu, mampu memperoleh buah dari apa yang kita kerjakan itu karena kita, karena kebolehan kita. Justru di situ akal pikiran kita telah hilang dari kita. Maka Nebukadnezar menyadari bahwa akal budiku kembali lagi kepadaku. Berarti orang yang hidup dalam kesombongan, dalam tinggi hati, dia tidak memiliki akal budi. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalaupun saat ini kita berhasil, oleh karena pencapaian-pencapaian yang kita peroleh, keberhasilan yang kita dapatkan, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kebolehan kita, tetapi justru kita terpanggil untuk mengaku akan kemahakuasaan Allah yang membuat kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, membuat kita semakin merendahkan hati untuk terus mengatakan dan menyuarakan bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu adalah pemberian Allah, kuasa Allah yang kekal dan turun-temurun, supaya hidup kita pun boleh terberkati dan kita menjadi berkat untuk sekeliling kita. Kita pun harus menunjukkan jati diri hidup kita adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk melakukan karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita adalah pengikut-pengikut Allah. Kita adalah umat-Nya yang hidup dan dibenarkan oleh kasih setia Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, baik buruknya kehidupan kita, kita harus mengaku bahwa Allah dan hanya Allah saja yang maha kuasa, yang mampu membuat hidup kita menjadi berharga. Terberkatilah kita semua di pagi ini melalui sapaan firman Tuhan yang meneguhkan dan memantapkan langkah kita untuk melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.